tema kita saya tulis begini. Keluarga surga yang hadir di bumi. Ya, saya ulangi, keluarga surga yang hadir di bumi. Kenapa begitu, saudara? Karena surga itu harus hadir di bumi. Lihat doa Bapa kami, dengan jelas sekali Tuhan Yesus berkata dalam doa yang diajarkan kepada Dia untuk kita murid-muridnya di dunia ini, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Ini ada komen dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Luar biasa semangat saudara-saudara, sampai mau kumpul di tenda hanya untuk belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Pak Yosua dari Denpasar, sahabatnya sudah masuk, Pak Edi Nugroho tadi. Oh, dari timur hadir juga. Baik. Nah, izinkan saya mengatakan kalimat ini, dan mudah-mudahan gak ada yang tersinggung. Ya, maaf. Dengar kalimat ini. Bagi Tuhan, kehadiran keluarga surga itu jauh lebih penting daripada kehadiran gereja untuk buat ibadah hari Minggu. Saya ulangi, buat Bapa di surga, kehadiran keluarga surga di bumi itu jauh lebih penting daripada hadirnya sebuah gereja yang mengadakan ibadah untuk hari Minggu. Ya, dengarkan prinsip ini. Kiranya bagi saudara yang baru pertama kali dengar kalimat ini, mari kita menyadari. Saya ulangi, bagi Bapa di surga pencipta alam semesta, bagi Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kita, menghadirkan keluarga surga di bumi itu jauh lebih penting daripada hadirnya sebuah gereja yang membuat ibadah di hari Minggu. Nah, bagi yang baru pertama kali dengar, saudara tolong catat. Mengapa? Ini komentar dari Bali, betul sekali. Dari Nabire bilang amin. Mengapa keluarga surga jauh lebih penting untuk hadir di bumi? Puji Tuhan, dari Fak-Fak juga hadir. Daripada gereja membuat ibadah pada hari Minggu. Jawabannya, dengarkan, puji Tuhan, dari Cibinong, ya. Kehadiran keluarga surga di bumi itu yang sanggup mengalahkan kerajaan setan dan neraka. Saya ulangi lagi, sebab kehadiran keluarga surga di bumi itu yang sanggup mengalahkan setan dan kerajaan neraka. Tapi maaf, kehadiran gereja yang membuat ibadah hari Minggu itu tidak mungkin dan tidak bisa mempengaruhi kerajaan neraka. Serius. Saya akan tunjukkan ayatnya nanti, saudara. Nah, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini. Ketika hampir 100% gereja di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, ya, dengarkan, dengan pandemi COVID-19 hampir 100% gereja di dunia tidak bisa mengadakan kebaktian hari Minggu karena memang dilarang. Nah, ini fakta. Belum pernah terjadi, saudara,
dalam sejarah dunia. Puji Tuhan, Singkawang hadir. Ya, dengarkan. Belum pernah dalam sejarah manusia di dunia, bahkan belum pernah sejak gereja lahir pertama kali di dunia pada hari Pentakosta lebih dari 2000 tahun yang lalu, belum pernah ada kebaktian gereja ditutup kecuali mulai April 2020 sampai hari ini. Saudara lihat, belum pernah. Bahkan Natal tahun ini akan menjadi Natal yang paling kelabu, Natal yang paling gelap buat sejarah gereja. Karena kita nggak bisa buat ibadah-ibadah Natal. Saudara lihat sepanjang tahun ibadah Natal itu, oh puji Tuhan dari Texas, saudara kita dari Texas hadir. Makasih Yani, ya sepanjang tahun kalau Natal saudara, gereja paling pintar hambur-hamburkan uang. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja besar membuang dana sekian puluh miliar hanya untuk satu kali kebaktian Natal. Ini diantara teman-teman saya gembala-gembala ya yang dari Bali bilang Natalnya sunyi-senyap betul tahun ini. Nah beberapa teman-teman saya ya maaf ini saya cuma cerita, yang penjahit, yang toko kain mereka guyon. Wah Natal tahun ini penjahit kami sepi, toko kain kami sepi. Kenapa? Karena tidak ada beli seragam paduan suara, seragam musik, seragam guru sekolah minggu. Tidak ada lagi semuanya. Tapi, nah sekarang saya mau tunjukkan saudara. Selama pandemi COVID-19, 8 bulan ini, ya dengar kalimat ini, 8 bulan ini hampir masuk bulan yang ke-9, 9 bulan mungkin sudah. Keluarga-keluarga dimurnikan. Enggak cuma yang keluarga Kristen, semua keluarga di dunia dimurnikan. Oh, ada komentar. Nah, berkat ini Anton, adikmu yang paling cerewet itu. Dia bilang begini, babi senang karena enggak dipotong. Berkat ini Anton ini komentar dari Bali. Ya enggak ada juga dekor Natal. Natalnya sekarang di rumah-rumah dengan sederhana. Betul. Nah maka itu mari saudara, di dalam fakta ini kita memeriksa keadaan pernikahan kita. Kita memeriksa keadaan rumah tangga kita. Selama 9 bulan ini ya cuma ada satu arah dari 2 arah yang tersedia. Dengarkan kalimat saya. Dalam musim pandemik COVID-19 ini semua keluarga harus memilih satu arah dari 2 arah yang tersedia. Dengarkan, arah apa? Satu, kita, Pak Barnabas, Pak Pendeta dari Nganjuk, ayo dana seragam Natal kita bagikan untuk beli baju buat fakir miskin. Setuju Pak Barnabas? Ya. Nah, mari kita periksa keluarga kita. Karena hanya ada satu arah dari 2 arah selama COVID-19 ini. Keluarga kita makin harmonis atau makin kacau, arahnya kemana? Loh kenapa begitu? Karena belum pernah dalam sepanjang sejarah dunia, ya, belum pernah dalam sepanjang sejarah manusia, belum pernah, baru tahun 2020 ini ada apa? Manusia di penjara. Penjara loh saya berkata,
di rumahnya sendiri. Betul atau salah kalimat saya ini? Belum pernah. Berapa kali dunia ngalami perang? Ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Pak Yogo senyum-senyum. Betul ya Kak Yogo ya? Ya, ada perang di dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Banyak perang, ya. Perang Vietnam, perang Teluk, perang Afghanistan, perang Korea. Oh, banyak perang. Orang mengungsi selama perang. Tapi baru kali ini kita mengungsi di rumah kita sendiri. Nah, suami istri, mari kita jujur. Karena selama manusia hidup, baru kali ini kami atau kita suami istri terkurung paling lama dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, karena suami istri nggak bisa kemana-mana, terkurung paling lama di rumah, maka saudara, masing-masing suami istri justru makin mengenal pasangannya secara rinci, detail. Betul tidak? Ya, betul sekali. Ada komentar di Instagram saya, memang beda situasi sekarang ini. Ya, ada yang komentar dari Cibinong. Sejak COVID-19 keluarga dibersihkan, dimurnikan, dan disempurnakan untuk menjadi keluarga yang indah dan harmonis. Betul. Inilah keluarga surga. Maka itu mumpung pandemi COVID-19 masih ada di bumi, kita nggak tahu sampai kapan. Mumpung, artinya mari izinkan Tuhan memurnikan, membersihkan, menyempurnakan pernikahan kita sebagai keluarga surga. Karena tidak sedikit saudara, di masa pandemi COVID-19 ini keluarga bercerai itu ternyata nggak sedikit. Kenapa bisa bercerai? Ya karena baru tahu aslinya pasangannya itu siapa. Karena tinggal serumah sekian bulan. Oh, ini luar biasa. Maka itu keluarga jauh lebih penting daripada ibadah hari Minggu. Saya ulangi lagi, karena keluarga jauh lebih penting daripada ibadah hari Minggu. Kenapa begitu? Saya akan bacakan 2 bagian firman Tuhan. Karena keluarga itu betul-betul pusat kehadiran Tuhan. Ibrani 13 ayat 4. Ya, semuanya buka Ibrani 13 ayat 4. Saya mendapat pewahyuan ayat ini jauh sebelum saya menikah. Bulan Juli tahun 87. Saya kaget waktu Roh Kudus bukakan Revelation, pewahyuan Ibrani 13 ayat 4. Begini kata Tuhan, hendaklah kamu semua, jadi tanpa terkecuali, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Wih, luar biasa. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu menajiskan, ya, mengotori, mencemarkan, merusak tempat tidur pernikahanmu. Ya, itu Ibrani 13 ayat 4. Kok bisa? Kenapa di tempat tidur kita suami istri itu dipesan dengan serius, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah ada orang mengotori, merusak, mencemarkan tempat tidur pernikahannya
Sebab orang-orang Sunda dan Pecina akan dihakimi Tuhan. Nah, saudara, saya akan uraikan ayat ini. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Woi, Yusuf Sawirin, apa kabar? Masih di Bali? Ya. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Apa itu isinya? Yang tertulis satu-satunya ayat, bukan 2, 3, 1. Yang tertulis, Papa minta hanya ada satu tempat di seluruh dunia ini yang harus dikuduskan, yang harus dijaga kesuciannya. Saya ulangi lagi, saudara, hanya ada satu tempat yang surga minta, dan ini hanya ada di satu ayat saja, yaitu Ibrani 13 ayat 4. Apa yang diminta? Yaitu kuduskan tempat tidur suami istri, sucikan, jaga, jangan ada persundalan perzinahan. Saudara, kita harus tanya, apa pertanyaan kita? Kalau begitu, ada apa di tempat tidur pernikahan kita? Sehingga Papa minta supaya itu dikuduskan. Nah, dengan cepat ya, tapi tolong dicatat. Di Perjanjian Lama selalu ada tulisan yang perkataan yang sama kalau Yahweh Tuhan hadir di suatu tempat. Ya, saya ulangi, di Perjanjian Lama selalu ada kalimat yang sama apabila Yahweh Tuhan yang Maha Kudus hadir di suatu tempat. Kalimatnya pasti berbunyi demikian: tempat ini kudus, tempat ini kudus. Lepaskan kasutmu, tempat ini kudus. Nah, saya menggunakan terminologi itu untuk Ibrani 13 ayat 4. Nah, kalau satu-satunya tempat yang Yahweh Tuhan Bapa di surga minta supaya kita kuduskan, jangan dikotori, itu adalah tempat tidur suami istri, ya, maka artinya Tuhan yang Maha Kudus hadir di situ. Lagi sekali, Tuhan yang Maha Kudus hadir di situ. Nah, saudara, lagi sekali saya yakinkan, bongkar seluruh Alkitab, tidak pernah kita temukan ada ayat lain selain Ibrani 13 ayat 4 yang Tuhan minta, jangan kau cemari, jangan kau kotori, jangan kau najiskan tempat tidur pernikahanmu. Berarti Tuhan hadir di situ. Maaf kalau ada rekan-rekan pendeta, maaf ya, karena di beberapa gereja ada peraturan. Semua yang naik ke mimbar panggung, baik itu pemimpin pujian, penyanyi, pemusik, apalagi yang khotbah, itu harus lepas sepatu, nggak boleh pakai alas kaki. Ada toh gereja-gereja seperti itu, nggak apa-apa ya. Tapi saya pesan para gembala, dengan lepasnya sandal sepatu yang kita pakai, itu tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan. Yang mempengaruhi kehadiran Tuhan itu adalah kudusnya hidup kita, bukan lepas sepatunya kalau naik mimbar. Maaf ya. Nah, maka itu di Alkitab tidak pernah ada ayat
yang menyuruh mimbar gereja, panggung gereja, tempat melayani, nyanyi, musik, khotbah itu harus dikuduskan. Tidak ada. Bukit doa pun nggak ada pesan untuk dikuduskan bukit doa. Menara-menara doa juga tidak ada dipesan untuk dikuduskan. Lagi sekali saya katakan, satu-satunya tempat yang tertulis dengan jelas di seluruh Alkitab yang harus kita kuduskan adalah tempat tidur pernikahan kita. Wih, itu luar biasa. Maka itu saya katakan, Tuhan jauh lebih merindukan hadirnya keluarga surga di bumi daripada hadirnya kebaktian hari Minggu. Tolong dicatat kalimat ini. Sebab di kebaktian hari Minggu tidak ada pesan harus dikuduskan gedung gereja. Tidak. Saya ulangi lagi, satu-satunya tempat yang Yahweh Tuhan yang Maha Kudus minta untuk kita kuduskan adalah tempat tidur suami istri. Nah, tolong perhatikan. Untung, ya saya berkata untung, Papa tidak menulis di Ibrani 13 ayat 4 tempat tidur merek apa, ukuran berapa, buatan mana. Tidak. Pokoknya di mana suami istri itu tidur, maka di situ Tuhan itu hadir. Misalnya cuma tikar, ya berkat, ya Tata, ya seseorang dari Ngabang, saya kemarin baru pesan 5 tikar rotan dari Ngabang. Ya, saya dikirimi motifnya bagus sekali. Nah, saya ini suka koleksi tikar, saudara. Nah, jadi kalau suami istri itu tempat tidurnya itu cuma tikar, maka Tuhan pun hadir di situ. Saya baca dulu ada komen di Facebook. Di masa pandemik ini, oh Tuhan ampuni, saya lagi diproses gugat cerai akibat dosa masa lalu saya. Saya melihat tidak ada harapan. Tapi saya tetap berharap semoga Tuhan Yesus turut campur dalam setiap proses ini dan keluargaku dipulihkan. Tuhan pasti berkenan. Baik ya, nanti saya akan kontak saudara. Nah saudara, maka itu kalau Tuhan minta satu-satunya tempat yang harus dikuduskan adalah tempat tidur pernikahan kita, maka jawabannya satu-satunya takhta. Tahu kata takhta ya? Bukan kursi loh, beda. Satu-satunya takhta, raja segala raja untuk bertakhta di dunia. Ternyata takhtanya ada di tempat tidur suami istri. Tolong dicatat. Maka itu di takhtanya itu dia minta kita yang sudah menikah, kuduskan takhtaku. Wah, ini dahsyat sekali, saudara. Saya ulangi. Bukan kuduskan jam ibadah, tidak. Kuduskan tempat tidur pernikahanmu. Wih, ini luar biasa. Ya, suami istri yang takut Tuhan tidak akan mencemarkan tempat tidur pernikahan. Oke, saya lanjut ya. Kiranya ini makin memperjelas kita. Saudara, persundalan dan perjinahan dalam hidup pernikahan kita, ya, ini konsep penting. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan ajari jemaat. Saudara-saudara yang di desa Bangsal yang sedang kumpul saat ini, perhatikan. Ya, apa itu? Oh, Tuhan ampuni kami. Persundalan dan perjinahan menurut hukum surga tidak perlu ada orang ketiga yang hadir. Tidak perlu.
Loh, kok bisa? Karena begini hukum surga tentang perzinahan. Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, maka orang itu sudah berzina dengan yang bersangkutan di pikirannya. Wih, kalau lihat hukum ini, saya sebagai hamba Tuhan, takut juga. Coba dengar perkataan saya. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Ngerti nggak kalimat ini? Saya nggak tahu kok tiba-tiba dapat kalimat ini. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Matanya masih bisa kurang ajar nggak? Ayo. Nah, ngerti nggak? Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Kalau orang Jawa bilang itu pendeta tenanan. Itu pendeta sungguhan. Tapi mata ini masih bisa kurang ajar, saudara. Nah, maka itu hukum surga berkata, berzina itu nggak harus ketemu orangnya. Jadi nggak perlu peluk, nggak perlu di tempat tidur, cukup melihat dan ingin. Ampun dah kalau begitu. Maka itu kenapa Matius 5 Tuhan Yesus berkata, bukan berzina dalam hati, jadi di pikiran. Lain dengan di hati. Maka itu kenapa Tuhan Yesus menyatakan hukum ini. Matius 5. Jangan menunjuk orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Periksa dirimu. Karena kalau kita menggunakan hukum perzinahan seperti itu, maka tidak ada seorang pun yang lolos di antara kita, termasuk saya. Karena mata ini masih bisa kurang ajar. Nah, begini masalahnya. Ketika suami istri, dengar ya, bukan benci loh. Bukan benci, marah juga tidak. Tolong yang sudah menikah, mari kita jujur. Ya, tidak benci. Juga tidak marah suami istri. Tolong, yang setuju senyum saja, sudah cukup saya tahu. Ayo, suami istri kita tidak benci, juga tidak marah, cuma jengkel. Ayo, sering gak kita jengkel dengan pasangan kita? Nah, saudara, waktu kita jengkel, maaf, saya tanya, suami istri yang sedang jengkel, bukan sedang marah loh saudara, beda, sedang jengkel. Ya, dengar baik-baik, bisa nggak berdoa bareng? Ayo, bisa nggak berdoa bareng? Nggak bisa. Nah, ketika suami istri sedang jengkel, maaf ya, jangan tertuduh saya berkata ini, karena saya sedang bicara tentang diri saya sendiri. Ketika suami istri sedang jengkel, maaf, dan sedang berdua di tempat tidur, maaf, bisa nggak setan memasukkan seseorang di pikiran dua orang ini? Ngerti nggak pertanyaan saya? Ketika suami istri sedang jengkel dan masih tidur bersama di tempat tidur pernikahan, maaf saya bertanya, kalau suami istri sedang jengkel, bisa nggak setan memasukkan seseorang di pikiran kita berdua? Nah, ini loh masalahnya saudara. Aduh, bayangkan betapa repotnya hidup ini karena hukum yang begitu sempurna. Maka itu harta yang paling mulia yang surga beri kepada semua kita yang menikah, bukan diberi deposito sekian miliar oleh Tuhan, bukan dititipin emas sekian kilo, dititipin surat tanah sekian hektar. Tolong dicatat, harta terpenting yang surga beri dalam pernikahan kita bukan emas, uang, perak, berlian, surat tanah,
Tapi yang surga beri kepada semua pernikahan lebih daripada uang sekian triliun, lebih daripada emas sekian ton. Harta itu namanya pengampunan. Tolong catat. Nah, di antara semua harta pernikahan, saudara perhatikan, maka pengampunan itu harta yang paling mulia. Nah, itu yang diincar oleh si pencuri. Masih ingat Yohanes 10 ayat 10? Pencuri itu datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Nah, buat kita suami istri, harta yang paling diincar oleh si pencuri itu dalam keluarga kita, harta itu adalah pengampunan. Begitu suami istri tercuri saling mengampuni, maka saat itu juga neraka ada di dalam keluarga kita. Jadi suami istri jengkel saja. Ya, perhatikan, jengkel saja sudah merusak tempat tidur pernikahan kita. Saya ulangi, bukan benci, bukan marah, jengkel. Itu sudah menajiskan ya tempat tidur pernikahan kita. Itu sudah menajiskan tahta raja segala raja. Nah, dengar pernyataan ini saudara. Ternyata di tahun 2020 ini begitu berhasilnya setan mengotori tahta raja segala raja, yaitu menajiskan tempat tidur pernikahan kita. Apalagi keluarga yang rumahnya kecil, anaknya banyak, itu bisa nambahi stres. Sudah ekonomi begini, keuangan mepet, ekonomi berantakan, di rumah saling menjengkelkan. Aduh saudara, itu betul-betul neraka di dunia. Maka itu yang mendengar pelajaran ini, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau ada di antara kita yang sedang saling jengkel, sudah berhari-hari tidak berdamai, mari kita bertobat hari ini. Suami ampuni istrimu, istri ampuni suamimu, berdamailah. Saya percepat, ternyata sudah setengah jam lebih kita belajar. Efesus 4 ayat 25, 26, 27 jelas sekali ditulis. Begini Efesus 4, 25, 26, 27. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, sebab kamu adalah sesama anggota. Itu ayat 25. Nah saudara, begini. Kapan suami istri saling berdusta? Jawabannya kalau ada dosa. Kalau suami 25-an, kalau suami mendustai istrinya atau istri mendustai suaminya, pasti ada dosa yang disembunyikan di situ. Maka itu berdusta. Nah, saudara perhatikan, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tolong perhatikan ya suami istri, ada banyak hal yang bisa melukai hati kita. Tapi satu-satunya luka yang paling dalam, kalau istri mendustai suaminya, kalau suami mendustai istrinya, betul atau tidak. Maka itu perintah ini bilang buanglah dusta, berkatalah jujur, benar suami istri. Jangan ada kejengkelan, supaya tempat tidur pernikahan kita tetap kudus. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, nah ini keren. Papa di surga memberi kita kesempatan. Ya, saya ulangi, menurut Efesus 4 ayat 26, Papa di surga
memberi kita kesempatan suami istri boleh marah. Wih, enak ya. Maka itu saya guyon menurut ayat 26 Efesus 4. Anak-anak muda, saudara yang belum menikah, engkau tidak boleh marah. Sebab yang boleh marah hanya yang sudah menikah, yaitu suami istri. Jadi kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa yang lain, marahlah. Be angry. Wih, suami istri disuruh marah. Kenapa? Gak apa-apa. Tapi jangan berbuat dosa. Marah bagaimana? Tidak berbuat dosa. Ya ini ayat 26. Marah yang sudah berdamai sebelum matahari terbenam. Wih, keren sekali. Jadi suami istri begitu melek pagi-pagi langsung perang. Gak apa-apa. Lanjut sampai sore. Begitu matahari sudah mulai terbenam, aduh maaf ya, sorry hari ini aku salah lagi. Yang satu bilang aku juga minta maaf ya. Dari sore makan malam, guyon-guyon di rumah suami istri, anak-anak bersukacita lihat papa mamanya harmonis. Naiklah ke tempat tidur suami istri, kan sudah malam matahari terbenam. Naik ke takhta raja segala raja. Tidak boleh dengan kemarahan. Ingat, karena harus selesai sebelum matahari terbenam. Jadi di tempat tidur itu suami istri, wah kita tertawa, kita bergurau dan macam-macam. Maka hadirat Tuhan akan nyata dalam keluarga kita. Nah, begitu besok bangun, lanjutkan perangnya sampai sore kembali. Ini hebatnya ayat 26 Efesus 4. Nah, apabila kita yang sudah menikah tidak mau berdamai, tidak mau saling mengampuni setelah matahari terbenam, lihat ayat 27. Siapa yang kita undang untuk nginap di rumah, kalau sudah matahari terbenam kita tidak berdamai. Dan janganlah mengundang setan nginap di rumahmu malam itu. Itu terjemahan bebas. Wih, menakutkan. Jadi kalau saudara suami istri, kita suami istri tidak berdamai setelah matahari terbenam, maka malam itu kita mengundang iblis nginap di rumah. Dan kalau setan nginap di rumah, tamu-tamu yang nginap di rumah kita, maka besok waktu sarapan kita sebagai tuan rumah harus menyediakan. Nggak mungkin kita punya tamu terus bilang, aduh karena kami sibuk, tolong ya cari sarapan sendiri. Itu tuan rumah yang nggak baik. Nah, sarapan tamu-tamu kita yang adalah setan-setan itu, catat, sarapan mereka lauk pauknya adalah anak-anak kita. Maka itu kenapa 100% keluarga yang tidak harmonis, suami istri penuh kemarahan dan penuh dendam, 100% anak-anaknya itu jadi makanan setan. Anak-anak itu jadi jahat. Oh, ampuni kami Tuhan. Maka itu Efesus 4 ayat 25, 26, 27 ini gak main-main saudara. Nah, jelas ya. Mengapa saya katakan lagi, jauh lebih penting menghadirkan keluarga surga di bumi daripada kebaktian hari Minggu. Karena takhta raja segala raja cuma ada di tempat tidur suami istri. Nah, begini yang model kebaktian hari Minggu. Ya. Oh, ngulang-ngulang, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Suaranya ada gangguan dalam nama Yesus di Instagram. Perhatikan. Senin sampai Sabtu. Ya, saya ulangi, Senin sampai Sabtu.
apabila tempat tidur pernikahan kita itu kudus, Senin sampai Sabtu, apabila tempat tidur pernikahan kita itu aman, Senin sampai Sabtu, hidup kita di keluarga itu harmonis, penuh damai, maka hari Minggu masing-masing keluarga ke gereja. Saudara bisa bayangkan suasana apa yang dibawa oleh masing-masing keluarga dari anggota gereja itu. Wih, berarti suasana surga. Maka suasana ibadah pasti luar biasa. Nah, tapi kalau setan berhasil merusak hubungan suami istri, berarti tempat tidurnya yang tadinya adalah tahta raja segala raja berubah menjadi tahtanya setan dan neraka. Hari Minggu keluarga itu beribadah. Apa yang dibawa? Ya, neraka itu. Maka itu saudara setuju tidak? Bahwa harta yang termulia dan nilainya lebih tinggi dari uang triliun, gak cuma miliar. Bukan emas sekian puluh kilo untuk pernikahan kita. Tapi ingat tadi apa nama harta yang Tuhan berikan kepada keluarga kita? Mengampuni. Maka itu begitu pengampunan dicuri, maka neraka ada di keluarga kita. Lagi sekali, korban pertama ketika ayah ibu tidak harmonis, tidak saling mengampuni, maka anak-anak kita jadi lauk pauknya setan. Nah, inilah pentingnya keluarga daripada kebaktian hari Minggu. Karena Tuhan hadir di tempat tidur pernikahan kita. Saudara, mari hari ini kita periksa. Nah, ayat yang berikut, bahwa jauh lebih penting menghadirkan keluarga surga di bumi daripada menghadirkan kebaktian hari Minggu di bumi. Ayat sudah terkenal, tapi seringkali kita belum menelitinya dengan baik. Mari kita buka Matius 18 ayat 19 dan 20. Lihat ini. Matius 18 ayat 19 dan 20. Mari kita lihat. Mana? Matius 18 ayat 19 dan 20. Ini firman yang sering kita dengar, ya. Tapi kita lupa. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, dua orang daripadamu sepakat, make agreement, ya, membuat kesepakatan, dua orang daripadamu di dunia ini. Nah, saudara, dalam hukum Alkitab tidak boleh ada dua orang membuat kesepakatan, membuat persetujuan, membuat treaty, ya, membuat sebuah kesepakatan selain suami istri. Tidak boleh. Ya, ini konsep kerajaan surga. Berarti Matius 18 ayat 19. Dua orang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di ayat ini adalah suami istri. Wih, luar biasa. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga.
Bagi yang belum pernah tahu rahasia ini, biarlah hari ini saudara sadar. Termasuk saudara dari GBT, ya, Alfa Omega yang di Bangsal, Kampung Kalimantan Barat, ya, Kabupaten Landak. Periksa pernikahan kita masing-masing. Apakah sampai detik ini masih ada kesepakatan? Saya akan gunakan bahasa hukum. Dua orang yang membuat perjanjian kesepakatan, biasanya dalam bisnis, ya, dalam hal perjanjian apa di depan notaris semuanya, bukan notarisnya yang berhak mengesahkan perjanjian itu, kesepakatan itu. Tapi yang berhak mengesahkannya adalah para saksi. Saudara buat kesepakatan di depan notaris yang terkenal, ya, di negara mana saja. Tapi kalau nggak ada yang hadir menjadi saksi, nggak ada gunanya. Nah, saudara dengarkan. Aan coba buka Maleakhi 2 ayat 14. Nah, siapa yang pernah hadir menjadi saksi di hidup kita dan kapan itu terjadi? Wih, firman Tuhan ini luar biasa. Ternyata ada firmannya. Maka itu Maleakhi 2:14 ini penting. Kapan kita membuat kesepakatan? Terus siapa yang hadir menjadi saksi? Lihat ini. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Saya percepat. Persembahan kami para imam tidak kau terima? Jawaban Yahweh Tuhan. Oleh sebab Yahweh. Saya tambahkan kata yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Wih, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Tolong dicatat. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita Yahweh Tuhan yang maha besar, yang maha kudus hadir menjadi saksi. Itu cuma sekali dalam seumur hidup kita. Kapan Yahweh Tuhan yang maha kudus hadir menjadi saksi? Waktu kita menikah. Ada ratusan ayat kalau saya sebut. Papa hadir memberkati, Papa hadir menyembuhkan, Papa hadir menyertai, Papa hadir buat mujizat. Wah, itu ratusan ayat. Tapi satu saja ayat yang menulis dia hadir menjadi saksi, yaitu waktu kita menikah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka itu rekan-rekan pendeta, gembala-gembala, saya pesan atas nama Tuhan lewat ayat ini. Kalau kita memberkati pernikahan, janji nikah tidak boleh didikte dan mereka mengulangi. Tidak boleh. Janji nikah itu harus keluar dari hati dan diucapkan dengan tulus oleh dua orang itu. Maka itu saya katakan satu-satunya hal yang paling kudus, yang paling sakral dalam semua upacara pernikahan, ketika dua orang itu mengucapkan janji nikahnya. Perhatikan, ketika dua orang itu mengucapkan janji nikahnya. Oke, maaf saya sapa dulu anak saya dari Manado. Daniel Koibur, kamu masih di Manado? Kapan selesai kuliahmu, nak? Ya, kami tunggu kamu di Nabirea. Cepat balik untuk jadi berkat. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Maka itu Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada dua orang di bumi ini sepakat, itulah suami istri.
yang disetujui perjanjian nikahnya dan disahkan oleh Tuhan. Maka kembalian ke Matius 18 ayat 19. Maka suami istri yang tetap memegang janji nikahnya, itu jaminannya. Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Berarti saudara, berarti lembaga pernikahan, yaitu suami istri, adalah satu-satunya lembaga yang Tuhan ciptakan dan dihadirkan ke bumi yang sanggup mengalahkan setan. Tidak ada lembaga lain selain lembaga suami istri yang diberi otoritas untuk mengalahkan setan. Di mana ayatnya? Perhatikan kalimat ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, pertanyaannya saya katakan begini. Nah, itu nggak boleh diketik oleh gereja, Pak Yefta. Tidak boleh. Nggak sah di hadapan Tuhan. Ya, itu ada komen dari Pak Pendeta Yefta. Saya mau baca dulu komennya. Itu bagus sekali. Sebentar ya. Terima kasih Pak Yefta. Selama ini saya pelayanan pemberkatan pernikahan Jumat dengan cara lama, yaitu mengucapkan janji yang sudah diketik oleh gereja. Saya akan rubah caranya mulai hari ini, puji Tuhan. Karena begini loh, saya ini pernah punya pengalaman, saudara. Ya, suatu hari anak teman saya menikah. Ya, saya hadir karena saya diundang. Tapi saya nggak kenal anak itu. Saya kenal papanya, orang tua dari pengantin perempuan. Ya, 3 bulan setelah pernikahan itu, ini teman saya telepon minta tolong Koden, cepat Koden datang. Lu ada apa? Aduh, anakku tuh mau cerai. Loh, kan saya kaget karena yang menikah baru anak pertama ini. Loh, saya pikir ada anak yang lain. Enggak, ya itu. Loh, 3 bulan kok mau cerai? Justru itu. Aduh, saya malu. Saya datang saudara ke rumahnya. Ya, dikenalkan oleh papanya. Nah, menantu teman saya kan yang si cowok itu baik, ramah orangnya. Saudara, aduh, ada kalimat begini. Ternyata dua-dua ini pengantin baru 3 bulan ini ngerti Alkitab. Jadi saya tunjukkan ayat ini, mereka jawab lewat ayat lain. Wah, tambah repot ini kalau orang sudah ngerti Alkitab. Terus papanya berteriak, untuk nikahkan kamu. Utang bapak belum lunas, kamu sudah mau cerai. Waduh, saya lebih terpukul. Saya bisa bayangkan kalau saya jadi papanya. Nah, karena 3 hari tidak selesai, jadi saya bolak-balik 3 hari. Aduh, akhirnya Roh Kudus ingatkan, gini aja, besok hari keempat. Saya bilang, Tuhan memang terakhir, saya nggak bisa meneruskan. Terlalu sulit. Begini aja, diingatkan Roh Kudus. Ingatkan janji nikah mereka. Oh, betul. Hari keempat saya balik. Tetap ditemani oleh teman saya ini, papanya pengantin perempuan. Oke ya, setiga hari kalian. Oke, gini aja sekarang finalnya. Kalian masih ingat gak janji nikah kalian? Wih, dengan gagah perkasa. Si suami berkata, ingat. Apalagi baru 3 bulan. Nah, kenapa kamu mengingkari janji pernikahan? Nah, Pak Pendeta Yefta, ini jawaban mereka. Maka itu saya yakin hebatnya Maleakhi 2:14. Begini jawabannya. Loh, yang janji bukan saya kok. Saya cuma disuruh mengikuti yang dibacakan oleh pendeta saya. Habis saya sudah. Nah, kalau begitu dia nggak bisa dituntut untuk menggenapi janji nikahnya. Karena bukan dia yang mengucapkan, dia cuma didikte.
Oh ampuni Tuhan. Sejak hari itu Maleakhi 2:14 saya pegang kuat. Bahwa yang mengucapkan janji nikah harus suami istri yang bersangkutan. Tidak boleh dibacakan, didiktekan, diulangi atau dihafalkan. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Ngerti sekarang saudara? Tuhan sangat menghargai janji pernikahan kita. Maka itu Dia hadir menjadi saksi. Oke, ayat 20-an. Jadi, kalau suami istri sepakat, Matius 18 ayat 19, minta apapun juga. Saudara, di Alkitab tidak ada loh janji sehebat ayat ini. Minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Maka itu saya katakan, dengan Matius 18 ayat 19, kalau terjadi di hidup kita, saya tanya, setan menang atau kalah? Kalau semua keluarga di dunia selalu sepakat, setan kalah, saudara. Nah, maka itu saya katakan, lembaga yang dipercaya oleh surga untuk mengalahkan setan dan neraka bukan kebaktian minggu, tapi suami istri yang sepakat. Doanya pasti dikabulkan. Nah, apakah Tuhan gak salah memberi janji seperti ini? Tidak. Suami istri yang sepakat, maka doa-doanya pasti seputaran masalah keluarga. Gak mungkin minta gajah 2, betul gak? Gerbong kereta api 4, ngapain? Betul ya? Maka seputaran keluarganya itu yang diminta. Ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Nah, saya ganti terjemahnya kurang tepat. Sebab di mana ada 2 orang berkumpul dalam namaku, lalu ada orang-orang ketiga. Atau saya ganti lebih pendek. Kalau ada 2 orang. Nah, 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Masih ingat? Siapa 2 orang di ayat 19? Suami istri. Nah, kalau ada, saya ganti langsung. Sebab di mana ada suami istri berkumpul bersama dengan orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga? Ya, tidak lain adalah anak-anak. Inilah keluarga. Di mana ada papa mama harmonis dan anak-anak ikut kumpul dan keluarga ini berkumpulnya dalam namaku, nama Raja Damai. Kalau Raja Damai ya tidak mungkin ada pertengkaran. Maka itu kalau rumah tangga kita tidak damai, berarti rumah tangga kita penuh pertengkaran. Gak ada Raja Damai. Maka itu saya katakan, untuk mengusir Raja Damai dari rumah kita, maka iblis curi harta termulia tadi. Jangan lupa, apa itu harta termulia? Mengampuni. Begitu harta termulia tercuri dari pernikahan kita, langsung dendam, jengkel suami istri, Raja Damainya pergi. Saya ulangi, sebab di mana ada suami istri berkumpul dan anak-anak berkumpulnya dalam namaku, di situ, tahu kata di situ, di keluarga itu, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah ini loh saudara, 2 ayat yang menyadarkan kita. Ibrani 13 ayat 4, tahta raja segala raja adalah tempat tidur suami istri. Begitu suami istri harmonis, kompak, selalu mengampuni, sepakat, anak-anak bahagia,
Dan tiap hari kalau keluarga seperti ini berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Saudara, ini luar biasa. Maka itu, mari dengan serius kita jaga perdamaian rumah tangga kita. Nah, saya pakai logika anak-anak. Kalau di setiap keluarga, ya, di setiap keluarga ada raja segala raja di tengah-tengahnya. Tolong jawab pertanyaan ini. Ada enggak setan goblok dan setan nekat berani masuk ke keluarga itu? Ngerti pertanyaan saya? Ada enggak setan goblok dan setan nekat berani masuk ke tengah-tengah keluarga yang di tengah-tengahnya ada raja segala raja, raja damai? Enggak ada. Nah, ini jawabannya. Jadi lagi sekali, bukan di tengah-tengah kebaktian Tuhan hadir. Maka itu kalau masih ada hamba Tuhan, pemimpin pujian yang menggunakan Matius 18 ayat 20 untuk memulai ibadah, hari ini stop. Ayat itu salah. Bukan dipakai untuk memulai ibadah. Jadi tolong rekan-rekan, tidak boleh menggunakan Matius 18 ayat 20 untuk memulai ibadah. Saudara-saudara, kalau 2-3 orang aja berkumpul dalam nama Yesus dia hadir, maka hari ini kita lebih dari 2 dan 3 orang. Salah, itu keluarga. Nah, jadi tempat tidur suami istri itulah taktanya raja segala raja, raja damai. Dan kumpulnya suami istri, papa mama dengan anak-anak, itulah keluarga surga. Saudara, ayo mulai hari ini sungguh kehadiran raja segala raja bukan di kebaktian minggu, tapi di keluarga kita setiap hari penuh dengan damai sejahtera pengampunan. Nah, bagian terakhir saya mau beri pertanyaan ini ya. Tolong sebelum menjawab mikir sambil mendengar pertanyaan saya. Ini khusus Matius 18, 19, 20. Ingat ya. Setelah kita pelajari Matius 18, 19, dan 20. Ayo jujur jawab. Rata-rata kita ini lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan? Pertanyaan kedua sama. Cuma saya balik. Setelah kita belajar Matius 18 ayat 19 dan 20, rata-rata keluarga Kristen itu lebih mudah ngundang setan atau ngundang Tuhan Yesus. Ngerti nggak pertanyaannya? Ayo jawab dong. Nulis di IG, Facebook, di Zoom. Ayo, saya beri pertanyaannya lagi ya. Setelah kita belajar Matius 18, 19 dan 20, kita ini lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan? Lebih mudah ngundang Yesus atau ngundang setan? Cepetan. Yang mana? Mana jawabannya? Belum keluar ini, belum keluar. Saya tunggu. Saudara jawab masing-masing kita. Ya, lebih mudah. Mau jawab gak berani? Gak apa-apa, jawab saja. Gak ada yang marah kok. Oh betul, ngundang setan lebih mudah daripada ngundang Tuhan Yesus. Maka sebaliknya sama. Ngusir Tuhan Yesusnya di Facebook, di Instagram sudah terjawab. Ngusir setan, ngusir Yesus lebih gampang daripada ngusir setan. Begini loh masalahnya saudara. Ya saya pribadi, ini masalahnya bukan saya secara pribadi undang Yesus. Begini loh, menurut Matius 18, 19, 20. Ketika suami istri tidak marah, tidak benci, tapi jengkel. Catat, begitu suami istri jengkel, berarti tidak sepakat bukan? Kalau suami istri ya, semua sudah ngaku. Yang di Facebook lebih mudah ngusir Yesus, lebih mudah ngundang setan. Ya, betul. Nah, ketika suami istri sedang jengkel, berarti tidak berdamai, tidak mengampuni. Ingat tadi Efesus 4 ayat 26, 27. Begitu kita jengkel pada pasangan kita, yang keluar Yesus, yang masuk setan. Dah gitu saja.
Maka itu, saudara-saudara, tema yang kita pelajari luar biasa. Keluarga surga harus hadir di bumi. Anak-anak kita akan aman semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Suami istri, mari kita berdamai ya. Ampunilah. Ampuni. Ampuni. Udah itu saja. Ampuni. Aman nanti. Kiranya kalau firman ini kita lakukan, saudara. Saya ulangi, kalau firman ini kita lakukan, surga ada di bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.